Seniman senior Yati Pesek selama 2 tahun memendam rasa pedih dan sakit hati karena ulah Gus Miftah. Yati ini adalah seorang sinden yang dihina oleh Gus Miftah 2 tahun yang lalu. Yati selama ini diem aja karena nggak merasa perlu mengeluhkan rasa sakitnya. Tapi kini ketika ada seorang YouTuber mengontaknya dan bertanya tentang kasus penghinaan oleh Gus Miftah, dia pun bicara dengan nada getir. Yati bicara tentang pengalamannya tampil bersama dengan Gus Miftah dalam sebuah pagelaran wayang kulit. Gus Miftah bilang, untungnya Yati itu jelek, karena kalau cantik Yati pasti sudah jadi pelacur. Gus Miftah juga bilang, air susu Yati udah expire, udah kadaluarsa, sehingga bisa jadi racun bagi orang yang meminumnya. Rekaman penghinaan terhadap Yati ini sekarang viral kembali gara-gara ulah sang ustadz terhadap seorang penjual teh. Sang sinden juga bercerita, dia bahkan tidak dibayar untuk tampil di acara itu, karena dia sebenarnya hanya ingin belajar. Yati cerita bahwa dia selalu berusaha menggunakan budi pekerti dan tata krama yang baik. Karena itu, dia merasa sangat sedih diperlakukan dengan cara sekasar itu oleh Gus Miftah. Yati juga bilang, Gus Miftah sama sekali gak pernah merasa bersalah dan minta maaf. Sang ustadz sendiri dalam konferensi persnya mengatakan bahwa hubungannya dengan Yati ini baik-baik aja. Dia juga jelasin bahwa dia sedang berkomunikasi dengan Yati melalui orang yang dituakan di Sragen. Banyak pihak sekarang memang mengingat kembali apa yang dilakukan Gus Miftah di masa lalu. Misalnya aja, ada sebuah video yang mempertunjukkan seorang siswi yang mempertanyakan mengapa Gus Miftah sebagai pendakwah sering menggunakan kata kasar. Gus Miftah ternyata jelasin, itu dia lakuin agar bisa dekat dengan kaum marginal. Kemudian, ada pula akun YouTube yang menampilkan rekaman Gus Miftah mengejek seorang penjual es teh perempuan dalam sebuah pagelaran ceramahnya. Sang perempuan juga dihardik dengan kata goblok dan disuruh berjualan pada hadirin. Jadi dia memang sudah sejak lama berperilaku sekasar itu. Namun sayangnya selama ini didiemin aja. Penggunaan nama Gus di depan namanya juga dipersoalkan banyak pihak. Masalahnya, istilah Gus itu sebenarnya hanya digunakan untuk seorang putra kiai. Pertanyaannya, apakah Gus Miftah memang anak kiai? Kayaknya sih enggak. Kini beredar video adik Gus Miftah yang menyatakan bahwa orang tua mereka ini berasal dari kalangan biasa-biasa aja, hanya petani dan pedagang biasa. Jadi mestinya Miftah saja ya, bukan Gus Miftah. Dan ada lagi satu sindiran dari Sujiwo Tejo. Dalam videonya, Sujiwo tampil dengan seolah-olah menangis malu. Dia bilang dia baru sadar bahwa Gus Miftah sebenarnya hanya berpura-pura menghina Pak Sun Haji, sang penjual teh. Gus Miftah seolah-olah menghina agar dia bisa mengumrohkan Pak Sun Haji tanpa membuat pedagang teh itu berutang budi. Sujiwo Tejo juga bilang, Gus Miftah ini sebenarnya wali. Karena itu, Sujiwo meminta maaf kepada masyarakat karena dia udah berprasangka buruk. Padahal sekarang, kata Sujiwo, akibat hinaan Gus Miftah yang berpura-pura itu, Pak Sun Haji mendapat rumah, mobil, uang ratusan juta rupiah dari masyarakat yang bersimpati. Begitulah cara wali bekerja. Dia pura-pura menghina, padahal mensejahterakan orang yang dihinanya. Mudah-mudahan serangan terhadap Gus Miftah ini bisa dicukupkan sampai di sini aja ya. Yakinlah, Gus Miftah udah belajar dari pengalaman pahit ini. Kita butuh pendakwah yang menenteramkan, bukan yang menyakitkan.